Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Putri Ada Hidayat. Saya dari program Administrasi Publik semester 4 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perbandingan kebijakan Indonesia dan Thailand tentang ganja dari perspektif kepentingan nasional. Semakin berkembang pesatnya arus globalisasi menjadikan setiap negara tidak memiliki batas-batas kenegaraan, karena disebabkan adanya transformasi yang begitu pesat sehingga menyebabkan cepatnya pergerakan manusia maupun barang. Namun efek dari adanya globalisasi tersebut dapat terjadinya pasar gelap dan penyeludupan barang yang masuk dari luar negara ke dalam negeri yang dapat melintas dengan mudah melalui darat, laut maupun udara, di mana fenomena ini dapat dikatakan sebagai ancaman bagi keamanan manusia baik negara, nasional, dan global. Seperti pada saat ini yang sedang ramai diperbincangkan dan menuai kontroversi di berbagai negara, yaitu mengenai nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Seperti halnya yang terjadi di Thailand, ancaman serius dari segi prevalensi pengguna nafsa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang semakin cepat, yang dipicu oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi yang semakin bertambah dan menyebar kasus drugs trafficking yang bertentangan dengan hukum di Thailand. Seperti halnya yang terjadi di Thailand, ancaman serius dari segi prevalensi pengguna nafsa dari semakin cepat yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang semakin cepat, yang dipicu oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi yang semakin bertambah dan menyebar kasus drug trafficking yang bertentangan dengan hukum di Thailand. Pada tahun 2013, pemerintah Thailand mengadopsi kebijakan War on Drugs, yaitu perang untuk melawan narkoba yang digaungkan oleh Amerika Serikat. Menurut saya, pengaruh globalisasi itu tidak selalu baik. Kadang ada negatif dan positif. Dan untuk negatifnya itu sendiri, seperti hal ini. Pengaruh nafsa dari negara ke negara dan berpengaruh kepada negara Thailand, dan menjadi semakin tingginya angka nafsa itu di Thailand, dan itu akan menyebabkan kerusakan kesehatan untuk masyarakat Thailand dan sekitarnya. Berbeda dengan Indonesia, di mana pemerintah Indonesia menolak legalisasi ganja, dan hal ini tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Serta Indonesia diketahui tunduk serta taat pada UN Single Convention on Narcotic and Drugs tahun 1961, terdiri dari opium, koka, dan marijuana. Kemudian narkotika di Indonesia digunakan hanya untuk kepentingan pendidikan atau teknologi, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan diawasi oleh badan hukum. Serta di Indonesia ganja termasuk narkotika termasuk golongan 1 yang dilarang untuk kepentingan kesehatan. Pasal 8 ayat 1 tahun 2009. Nah, untuk kesimpulan di sini, Indonesia masih menjaga kebaikan di dalam narkotika tersebut dan mengawasi dengan sebaik-baiknya untuk narkotika tersebut. Dan Indonesia memakai narkotika tersebut hanya untuk kepentingan seperti pendidikan, teknologi, pelatihan atau penelitian, dan sebagainya. Dan di luar itu, narkotika hanya digunakan hanya untuk keperluan tertentu saja. Jumlah pengguna pecandu narkoba ilegal di seluruh negara tertinggi pada tahun 2003 mencapai 480.711 jiwa. Tahun 2004 hingga 2010 mengalami penurunan dan kembali memuncak pada tahun 2012 yang mencapai 568.000 jiwa dan menjadi menurun pada tahun 2013 hanya mencapai 416.873 jiwa, serta pada tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 87.491 jiwa. Sebagian besar pengguna atau pecandu narkoba adalah remaja dan dewasa muda berusia 15-24 tahun. Sebagian besar pengguna tersebut
adalah pekerja, terampil, petani, dan pengangguran. Menurut Darika tahun 2018. Oleh karena itu, yang menarik perhatian penulis adalah ingin mengetahui bagaimana perbedaan dan dampak kebijakan pemerintah Thailand dan Indonesia mengenai narkotika jenis ganja berangkat dari kebijakan baru Thailand menyangkut legalisasi ganja untuk keperluan medis yang diresmikan pada tahun 2019. Berdasarkan Menteri Kesehatan Thailand yaitu Anustin Charnvirakul pada bulan September 2019 lalu, menyatakan bahwa Thailand akan meregulasi kembali peraturan tentang tanaman ganja dan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Thailand untuk ikut serta dan berpartisipasi menanam ganja untuk tujuan komersial di rumah mereka masing-masing dan bisa menjual hasil panennya kepada pemerintah. Di samping tersebut, syarat dan menjual tanaman ganja tersebut harus memiliki izin dari pemerintah Thailand. Tujuan diizinkannya masyarakat dalam menanam ganja tersebut adalah agar negara Thailand dapat memproduksi ganja medis dengan skala yang lebih besar. Perbedaan kepentingan antara Thailand dan Indonesia yaitu Indonesia taat dan patuh terhadap undang-undang dan konvensi. Oleh karenanya, Indonesia sepenuhnya menolak legalitas narkotika golongan 1 untuk medis. Namun, masih menerima ganja digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Narkotika. Pada dasarnya, setiap negara memiliki kepentingan nasional yang bertujuan untuk mengatur kemana arah langkah kebijakan dari negara tersebut. Selanjutnya, dalam keamanan ekonomi, setiap negara dituntut harus ikut adil dalam perekonomian dunia, untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam perdagangan dunia, di mana hal ini merupakan kunci sebuah negara jika ingin tetap menjaga keamanan perekonomian negaranya. Oleh karena itu, pemerintah Thailand memiliki kepentingan nasional yang bertujuan untuk mengatur langkah kebijakan untuk kepentingan ekonomi negaranya. Perbandingan dampak kebijakan pemerintah Thailand dan Indonesia mengenai narkotika jenis ganja di Thailand. Yang pertama ada dimensi ekonomi. Kebijakan dalam melegalkan narkotika jenis ganja di Thailand merupakan sebuah kepentingan nasional negara Thailand dengan tujuan untuk mempertahankan keamanan ekonomi. Dampak legalisasi tersebut memiliki keuntungan ekonomi yang didapatkan karena adanya industri ganja. Di sisi lain, negara Thailand tidak perlu mengeluarkan anggaran perang melawan narkotika dan anggaran terhadap asuransi kesehatan yang mampu dihemat oleh negara Thailand. Yang kedua ada dimensi sosial. Dalam kebijakan legalisasi, ganja ternyata dapat menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat Thailand, yaitu para kelompok petani ganja dan memberikan sumber pekerjaan secara legal. Kemudian, dapat keuntungan lain seperti dapat menarik perhatian daya wisatawan ganja di Thailand. Dan alasan dampak buruk jika terjadi legalisasi narkotika di Indonesia seperti yang pertama ada dimensi politik. Tentu hal ini dapat menimbulkan perputaran uang yang cukup besar. Tak hanya itu, bagi negara dengan sistem demokrasi membutuhkan dana politik yang cukup besar. Dana tersebut melalui perdagangan narkoba yang memicu antara elit politik dengan kartel perdagangan narkoba. Yang kedua, dimensi ekonomi. Pada sisi dimensi ekonomi, dampak dari peredaran narkotika ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pencucian uang atau money laundering, di mana dampak dari pencucian uang tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kekuatan mata uang pada suatu negara. Yang ketiga, dampak sosial. Pada masyarakat di Indonesia, ini dapat menyerang generasi muda milenial. Hal ini dapat menimbulkan sikap antisosial, seperti melanggar dan kurang menghargai aturan, kurang menghargai sikap dan nilai religius agama, di mana hal tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan karakter bangsa di Indonesia. Yang keempat, dimensi kesehatan. Tentu pengguna akan mengalami ketergantungan atau kecanduan. Seperti umum, dampak ketergantungan ini dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seorang atau pengguna. Untuk kesimpulan dari saya yaitu pemerintah Indonesia maupun Thailand melakukan kebijakan yang lebih lagi untuk semua masyarakat yang menggunakan narkotika atau ganja.
Dan kebijakan tersebut bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, seperti posting di media sosial melalui bahayanya narkotika. Karena narkotika dapat merusak kesehatan seperti penyakit paru-paru, jantung, ataupun menyebabkan kematian dini. Kesimpulannya yaitu, Thailand merupakan negara di Asia yang melegalkan narkotika jenis ganja. Kebijakan legalisasi ganja di Thailand digunakan untuk medis, merupakan kepentingan nasional negara Thailand dalam mempertahankan keamanan ekonomi negaranya, di mana dampak dari legalisasi ini memiliki keuntungan yang signifikan bagi masyarakat Thailand, yaitu adanya kesejahteraan yang didapatkan dan diuntungkan berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, dan kesehatan. Berbeda dengan negara Indonesia, di mana narkotika ini merupakan kategori obat berbahaya, serta dampak dari narkotika ini sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Meskipun pemerintah Thailand telah memberikan toleransi kepada pemanfaatan ganja medis tersebut, namun ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan diawasi oleh pemerintah Thailand agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang atau tidak disalahgunakan. Jadi, menurut saya negara Thailand harus melakukan kebijakan yang lebih lagi terhadap narkotika. Dan menurut saya Indonesia jauh lebih baik untuk memposisikan narkotika ini untuk masyarakatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.